Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alim Abdul Karim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi konsep sejarah dan etika jurnalistik. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita semua tentang peran pentingnya jurnalistik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Kalau kita mau memahami jurnalistik lebih dalam, pertama kita harus tahu dulu apa itu jurnalistik sebenarnya. Secara sederhana, jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan, menulis, dan menyunting dalam menyebarkan informasi lewat berbagai media, baik cetak, penyiaran, maupun digital. Tujuannya adalah menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan bermanfaat bagi publik. Fungsi dan peran jurnalistik dalam masyarakat demokratis, jurnalistik punya banyak fungsi penting. Yang pertama, fungsi informasi, yaitu menyampaikan fakta dan data yang benar. Kedua, fungsi pendidikan untuk memperluas wawasan dan menumbuhkan pemikiran kritis. Ketiga, fungsi kontrol sosial, di mana jurnalistik bertugas mengawasi kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu juga, jurnalistik juga punya fungsi hiburan, rekonsiliasi atau mediasi, serta berperan dalam membangun opini publik. Semua fungsi ini menunjukkan bahwa jurnalistik bukan sekadar memberi berita, tapi juga penjaga keseimbangan sosial. Sejarah jurnalistik dunia dimulai jauh sebelum era modern. Di zaman Romawi kuno sudah ada Arca Diurna, semacam papan pengumuman harian. Lalu pada tahun 1450 Johannes Gabel menemukan mesin cetak. Inilah titik besar dalam penyebaran informasi. Memasuki abad ke-17 muncul surat kabar pertama di Eropa, dan pada abad ke-18 jurnalistik berkembang jadi alat politik dan penyebar ide. Abad ke-19 ditandai dengan era penny press dan jurnalistik mas. Sementara abad ke-20 melahirkan radio dan televisi. Sekarang di era internet dan media sosial, jurnalistik terus berubah menuju jurnalistik digital yang cepat, interaktif, dan serba visual, tapi juga menghadapi tantangan baru seperti hoax dan informasi. Indonesia, perkembangan jurnalistik sangat erat dengan perjuangan bangsa. Tahun 1945 sampai 1949, media digunakan sebagai alat perjuangan kemerdekaan. Lahirlah PWI dan RRI. Era 1950 sampai 1965 disebut masa pars partisan karena banyak media berpihak pada partai politik. Kemudian di masa Orde Baru, pers berada di bawah kontrol ketat pemerintah dengan banyak kasus pemberedelan. Setelah reformasi 1998, kebebasan pers kembali tumbuh dan media online mulai bermunculan. Memasuki era digital sekarang, media sosial menjadi sumber sekaligus tantangan baru bagi dunia jurnalistik. Jenis jurnalistik pun beragam. Ada jurnalistik cetak seperti koran dan majalah yang dikenal akurat dan mendalam. Jurnalistik penyiaran mencakup radio dan televisi, cepat dan kuat secara visual. Jurnalistik online hadir lewat internet
dengan kecepatan tinggi dan jangkauan global. Ada juga jurnalistik foto yang mengandalkan kekuatan gambar, jurnalisme data yang membasis bukti dan angka, jurnalisme investigasi yang mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, serta jurnalisme warga, di mana masyarakat bisa ikut menyebarkan informasi. Semua jenis ini menunjukkan bahwa jurnalistik selalu beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Jadi, pada dasarnya, jurnalistik adalah pilar penting dalam kehidupan modern. Ia tidak hanya memberitahu kita apa yang terjadi, tapi juga membantu kita memahami dunia, berpikir kritis, dan menjaga kebenaran di tengah derasnya arus informasi. Dengan memahami konsep sejarah dan jenis-jenis jurnalistik, kita bisa lebih menghargai peran media, sekaligus menjadi pembaca dan penonton yang cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.